Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas RPLF 081 dan di sini kami akan membahas tentang feasibility study atau studi kelayakan. Berikut anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Putra Dewi Ragarda dengan NPM 2008 1010101 dan saya sendiri Fitri Fausta Majid 2008 1010109. Dan yang ketiga ada Givari Alifian dengan NPM 2008 1010123 dan Rehan Saneval dengan NPM 2008 1010126. Yaitu topik yang pertama kita akan membahas apa itu feasibility studies. Yaitu feasibility studies atau studi kelayakan adalah penilaian terhadap kepraktisan proyek atau sistem yang diusulkan. Hal ini bertujuan secara objektif dan rasional mengungkap kekuatan dan kelemahan bisnis yang ada atau usaha yang diusulkan, peluang dan ancaman yang ada di lingkungan alam, sumber daya yang diperlukan untuk dijalankan, dan pada akhirnya prospek keberhasilan. Dalam istilah yang paling sederhana, dua kriteria untuk menilai kelayakan adalah biaya yang diperlukan dan nilai yang harus dicapai. Tujuan feasibility studies, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari keterlanjuran investasi yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan pada suatu studi kelayakan relatif kecil dibandingkan dengan resiko kegiatan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, feasibility study juga menyangkut aspek hukum, aspek sosial budaya dan ekonomi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, sampai aspek manajemen keuangan. Oleh karena itu, harus dirancang dengan matang-matang. Selanjutnya ada manfaat studi kelayakan. Yang pertama, meningkatkan fokus dari pihak yang penyelenggara proyek. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru bagi proyek. Yang ketiga, memberikan informasi berharga untuk keputusan pengadaan proyek. Yang keempat, mempersempit alternatif bisnis. Yang kelima, mengidentifikasi alasan yang sah untuk melakukan proyek. Selanjutnya ada aspek feasibility studies, yaitu yang pertama ada aspek teknis dan teknologi, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek finansial dan hukum, yang keempat ada aspek lingkungan, yang kelima ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Lalu kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Tujuan dari aspek ini adalah untuk meyakini secara teknis bahwa rencana pengembangan usaha layak dilaksanakan. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam aspek teknis meliputi lokasi usaha, proses produksi, dan fasilitas produksi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar dan hal ini juga memberikan manfaat untuk memudahkan dalam transaksi. Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan. Ya, selanjutnya ada aspek finansial dan hukum. Aspek finansial berfungsi menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja, serta tingkat pengembalian investasi dari bidang yang akan dijalankan. Selain itu, di analisis juga ada perihal di mana saja sumber investasi dan pembiayaan bisnis tersebut yang dihitung dengan rumusan penilaian investasi. Sementara itu, aspek hukum merupakan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di suatu wilayah. Oleh karena itu, kita dapat menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, tepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan bertujuan menganalisis kesesuaian lingkungan, baik lingkungan operasional, dekat, bahkan jauh, dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Di suatu ide
Bisnis ini dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan SDM menganalisis tahapan-tahapan pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Manajemen SDM yaitu aspek yang digunakan untuk mengelola dan melatih tenaga kerja dalam usaha ini. Aspek manajemen ini termasuk yang paling penting karena aspek ini terkait fungsi koordinasi dan sinkronasi antara semua faktor produksi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Dalam studi kelayakan, analisis sistem mengumpulkan data digunakan untuk memperhitungkan keberadaan masalah, mendefinisikan masalah, kemudian memperhitungkan jangkauan masalah, mendapatkan informasi untuk melakukan studi kelayakan awal, menyusun rencana untuk melakukan analisis. Next. Dalam pengumpulan fakta, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama interview, mengumpulkan informasi melalui kontak langsung dengan pemakai untuk kesepahaman terhadap sistem, masalah-masalah sistem, dan permintaan pemakai. Kemudian yang kedua ada presentasi internal. Apabila perlu analisis sistem meminta personil bagian tertentu untuk presentasi internal yang secara formal menggambarkan atau menampilkan informasi dalam bagian tertentu. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan literatur internal, yaitu meliputi pemeriksaan dokumen, bagian organisasi, GFD, flowchart, kemudian dan manual yang lain yang merupakan sumber informasi tentang sistem informasi atau sistem operasi bagian tersebut. Kemudian yang keempat ada pengamatan, analisis sistem melakukan workshop, yaitu mengikuti proses transaksi yang ada pada bagian awal hingga akhir. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan file. Setelah langkah 1-4 dilakukan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap file-file yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi. Next. Kemudian ada jenis studi kelayakan. Yang pertama terdapat kelayakan teknis. Penilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia untuk organisasi. Hal ini akan membantu organisasi menentukan apakah sumber daya teknis memenuhi kapasitas dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kerja. Kelayakan teknis juga melibatkan evaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan persyaratan teknis lainnya dari sistem yang diusulkan. Kemudian yang kedua ada kelayakan ekonomi. Penilaian ini biasanya melibatkan analisis biaya atau manfaat proyek, membantu organisasi menentukan kelayakan, biaya, dan manfaat yang terkait dengan proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Ini juga berfungsi sebagai penilaian proyek independen dan meningkatkan kredibilitas proyek, membantu pengambilan keputusan, menentukan manfaat ekonomi positif bagi organisasi yang akan diberikan oleh proyek yang diusulkan. Next. Kemudian ketika kelayakan hukum, penilaian ini menyelidiki apakah aspek dari proyek yang diusulkan yang bertentangan dengan persyaratan hukum seperti Undang-Undang Zonasi, Undang-Undang Perlindungan Data, atau Undang-Undang Media Sosial. Yang keempat ada kelayakan operasional. Penilaian ini melibatkan pelaksanaan studi untuk menganalisis dan menentukan apakah kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan menyelesaikan proyek tersebut. Studi kelayakan operasional juga memeriksa bagaimana rencana proyek memenuhi persyaratan yang diidentifikasi dalam fase analisis persyaratan pengembangan sistem. Dan yang kelima, ada kelayakan penjadwalan.
Penilaian ini merupakan yang paling penting untuk keberhasilan suatu proyek. Dalam kelayakan penjadwalan, sebuah organisasi memperkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Next. Kemudian ada isi laporan studi kelayakan. Yang pertama ada executive summary, kemudian yang kedua ada description of the product service, yang ketiga ada technology consideration, yang keempat ada product or service marketplace, dan yang kelima identification of the specific marketplace. Next. Yang keenam ada marketing strategi, yang ketujuh ada organizational structure, kemudian yang kedelapan ada schedule, dan yang terakhir ada pro financial projection. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan. Yang pertama yaitu besar dana yang ditanamkan. Semakin besar dana yang ditanamkan, maka akan semakin mendalam studi yang harus dilakukan. Contohnya proyek kilang minyak di Cilacap akan diteliti dalam aspek yang lebih luas, termasuk dampak sosial ekonominya, dibandingkan dengan proyek membuka usaha seperti dealer mobil. Kemudian yang kedua ada tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit untuk memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Untuk proyek yang menghasilkan produk baru umumnya cukup sulit dalam memperkirakan proyeksi penjualan. Berbagai cara ditempuh agar dapat mengatasi ketidakpastian ini. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. Setiap proyek dipengaruhi dan juga mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi suatu proyek mungkin menjadi sangat kompleks, sehingga pihak yang melakukan studi kelayakan terhadap proyek tersebut akan semakin hati-hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Studi kelayakan produk baru. Next. Mempunyai ide cemerlang untuk produk baru, kita mungkin memiliki beberapa pertanyaan seperti siapa yang akan membeli produk saya, audiens apa yang harus saya targetkan, produk apa yang menjadi pesaing, berapa pangsa pasar untuk pesaing, berapa banyak saya harus menjual produk saya, bagaimana saya harus mempromosikan produk saya. Sebuah studi kelayakan produk baru menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan indikator kinerja utama lainnya. Next. Apa itu studi kelayakan produk baru? Studi kelayakan produk baru adalah metodologi riset pasar yang bertujuan untuk menyediakan analisis prediktif untuk memandu langkah selanjutnya untuk pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk. Tujuan dari jenis riset pasar ini seringkali mencakup memperoleh wawasan tentang penempatan produk, pasar sasaran, pemasaran dan periklanan, sebuah kompetisi, dan strategi harga. Mungkin juga ada beberapa tujuan sekunder yang disertakan dalam penelitian ini, tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi perusahaan. Ketika perusahaan studi kelayakan produk baru melakukan jenis riset pasar, direkomendasikan untuk memasukkan 5 komponen yang berbeda. Next. 5 komponen tersebut antara lain analisis demografi, penilaian kompetitif, analisis harga, survei online, wawancara pemangku kepentingan. Mengapa studi kelayakan produk baru penting? Perusahaan melakukan studi kelayakan produk baru untuk membuktikan permintaan produk baru dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk langkah selanjutnya ketika memasuki pasar. Seringkali perusahaan mengalokasikan ruang dalam anggaran mereka untuk membelanjakan uang pada penelitian pengembangan produk baru untuk memastikan mereka akan mendapatkan pengembalian investasi setinggi mungkin. Bagian penting lainnya adalah meminta
Perusahaan riset pasar pihak ketiga melakukan studi kelayakan produk baru. Ini mengurangi biaya saat merancang penelitian, menganalisis hasil, dan membuat rekomendasi. Jenis informasi apa yang dikumpulkan oleh studi kelayakan produk baru? Sebuah studi kelayakan produk baru mengumpulkan penelitian primer dan sekunder. Yang pertama, penelitian primer. Penelitian primer baru dirancang untuk proyek tertentu yang ada. Ini mengumpulkan data dan informasi baru untuk memenuhi tujuan dan sasaran penelitian. Penelitian utama untuk studi kelayakan biasanya mencakup survei online dan wawancara pemangku kepentingan. Selanjutnya ada penelitian sekunder. Penelitian sekunder adalah data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian masa lalu yang relevan untuk memenuhi tujuan dan sasaran penelitian. Penelitian sekunder untuk studi kelayakan biasanya mencakup analisis demografis dan penelitian pustaka. Apa saja komponen studi kelayakan produk baru? Berikut adalah tentang apa yang termasuk dalam masing-masing dari kelima komponen studi kelayakan produk baru. Yang pertama, analisis demografi. Analisis demografis menilai informasi yang dikumpulkan dari sumber pengumpulan data demografis terkemuka lainnya. Komponen ini sering mencakup penilaian populasi, perpecahan ras dan etnis, kerusakan gender, pembagian kelompok usia, jumlah orang dalam rumah tangga, kehadiran anak dalam rumah tangga, serta pendapatan rumah tangga. Yang kedua, komponen penilaian kompetitif. Penilaian kompetitif menilai apa yang saat ini ada di pasar. Biasanya termasuk menyelidiki setiap pesaing untuk lebih memahami penawaran, poin harga, dan strategi pemasaran. Pada akhirnya, temuan ini dirangkum dan digunakan untuk memberikan rekomendasi dan langkah selanjutnya ketika memasuki pasar. Yang ketiga, analisis harga. Analisis penetapan harga melihat penetapan harga untuk kompetisi dan menggunakan data survei untuk menjelaskan beberapa banyak yang diharapkan konsumen untuk dibayar untuk produk baru. Yang keempat, survei online. Bagian survei online membantu menjelaskan banyak faktor, seperti kesadaran akan pesaing, ketertarikan pada produk baru, harga, target audiens, cara terbaik untuk memasarkan produk ke konsumen. Biasanya survei ini mencakup 20 hingga 25 pertanyaan dan membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit untuk diselesaikan. Yang terakhir yaitu wawancara pemangku kepentingan. Wawancara pemangku kepentingan sangat bagus dalam menjawab pertanyaan ketika tiba saatnya untuk menyirami pertanyaan spesifik tentang langkah selanjutnya, pemasaran, dan apa yang membuat produk lebih atau kurang menarik. Biasanya wawancara ini berlangsung 20 hingga 30 menit dan memberikan wawasan yang bagus untuk mendukung temuan data kuantitatif. Lalu di sini ada analisa feasibility report. Ini berdasarkan laporan akhir feasibility study industri batik Kota Tegal pada tahun 2017. Oke, pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Beberapa aspek pasar yang perlu dicermati dan menyusun kelayakan usaha diantaranya adalah permintaan pasar, banyak konsumen, potensial, tingkat beli, perilaku konsumen, preferensi atau pilihan konsumen, dan tingkat persaingan. Permintaan hasil kerajinan batik Tegal ini tidak saja dari masyarakat Kota Tegal itu sendiri, tetapi sudah meluas sampai luar negeri, sampai luar-luar Kota Tegal, bahkan luar Jawa, Kalimantan, Sumatera. Sedangkan aspek pemasaran meliputi program pemasaran, strategi pemasaran, marketing
marketing mix, siklus hidup produk, perkiraan penjualan, dan tingkat market share yang bisa diharapkan. Begitu juga yang dialami Ibu Muniroh dari Kelurahan Kalinyamat Wetan yang permintaannya hingga ke Semarang, Jakarta, Jogja, hingga Pekanbaru. Sistem pemasarannya juga sudah lebih maju di samping lewat pameran-pameran, brosur, media sosial, terutama Instagram, Facebook, web, hingga alamat email, dan dilakukan oleh tenaga khusus. Dengan sistem pemasaran yang lebih maju, luas pemasarannya pun juga lebih jauh hingga sampai ke Aceh. Lanjut. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi berkaitan erat dengan pelaksanaan produksi seperti lokasi usaha, jenis mesin, dan peralatan yang digunakan, tata letaknya atau layout, bahan baku, dan bahan penolong, tenaga kerja, serta pilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan teknik dan teknologi. Dalam pembuatan batik tegalan, Kota Tegal tidak berbeda dengan pembuatan batik-batik di daerah lain. Apalagi jika kain yang digunakan adalah kain sutra, biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Karena pada batik kain sutra hasilnya biasanya membutuhkan perlakuan teknik khusus karena karakteristik bahannya yang berbeda dari bahan yang lain. Sementara itu proses pembuatan batik teknik cap lebih cepat, hanya memakan waktu 2-3 hari setiap potongnya. Oke, ini ada aspek manajemen. Industri batik di Kota Tegal sebagian besar masih tergolong industri rumah tangga yang dikelola berdasarkan manajemen rumah tangga. Jadi belum ada pembagian kerja secara khusus. Aspek manajemen menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang akan melaksanakan usaha, pemilikan struktur organisasi, deskripsi dan spesifikasi, dan teamwork. Dengan demikian, dari aspek manajemen tidak terdapat struktur organisasi, deskripsi, dan spesifikasi kerja yang jelas. Kegiatan produksi sampai pemasaran masih dilakukan sendiri oleh pemilik. Dan dalam proses pembuatannya pun, acap kali masih dilakukan sambil lalu. Lanjut. Lalu ada aspek hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha diantaranya masalah perizinan seperti SIUP, TDP, NPWP, dan sebagainya. Serta regulasi atau peraturan lain yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Kondisi ini masih dapat dimaklumi karena usaha yang dilakukan masih usaha skala rumah tangga. Aspek hukum menjadi salah satu aspek yang sangat penting agar suatu usaha bisa dilaksanakan dengan aman dan tenang. Sebagian besar usaha batik pada Kota Tegal belum memiliki izin usaha. Lanjut. Lalu ada aspek lingkungan. Banyaknya pengrajin batik dengan tingkat produksi yang relatif masih kecil, masih belum berdampak pada pencemaran lingkungan. Rata-rata para pengrajin batik memanfaatkan pekarangannya untuk membuang limbah batik dengan cara membuat lubang. Kecuali di batik Maudi sudah dilengkapi dengan upaya pembuangan limbah dalam produksi batik. Pengawasan limbah dilakukan dengan mengontrol tempat penampungan limbah. Jika bak penampungan sudah berlebihan, dilakukan penyedotan dan dibuang. Sampai sejauh ini belum terdapat aduan bahwa pelaksanaan produksi batik di Kota Tegal berdampak negatif bagi kehidupan warga dan lingkungan hidup di sekitar lokasi produksi. Lanjut, ada aspek ekonomi dan sosial. Menurut data dari Dinas Perindustrian dari Tenaga Kerja Kota Tegal bahwa pada tahun 2017, Kota Tegal terdapat 202 pengrajin batik yang tersebar di 8 kelurahan. Jika dibandingkan tahun 2015, jumlah pengrajin batik di Kota Tegal selama 2 tahun ini telah mengalami peningkatan sebesar 72 pengrajin atau sekitar 55,38%. Oke, peningkatan jumlah pengrajin batik Kota Tegal sebesar 72
pengrajin selama tahun 2015 sampai 2017 memberikan makna bahwa industri batik Kota Tegal telah mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kehidupan sosial ekonomi penduduk di wilayah Kota Tegal. Lanjut. Ada aspek finansial. Yang pertama dari Batik Mendi, rencana aktivitas batik di tahun 2017 adalah sebesar 139.310 dan dengan modal kerja sebesar 342.700 dengan perkiraan menghasilkan laba bersih di tahun 2017 sebesar 105.633 dan di tahun 2022 sebanyak 154.657.000. Lalu ada Batik Karisma. Rencana investasi Batik Karisma di tahun 2017 adalah sebesar 16.000 dan dengan modal kerja per tahun sebesar 50.000 dengan perkiraan menghasilkan laba bersih di tahun 2018 sekitar 36.960, di tahun 2022 54.113. Lalu ada Batik Canting Mas. Rencana investasi Batik Canting Mas di tahun 2017 adalah sebesar 10.000 dengan modal kerja sebesar 50.000 dengan perkiraan menghasilkan laba sebesar 33.821. Batik Rizky Ayu, rencana investasi Batik Rizky Ayu di tahun 2017 adalah sebesar 15.000 dengan modal kerja sebesar 50.000 dengan perkiraan menghasilkan laba bersih di tahun 2018 sebesar 32.340 dan di tahun 2022 sebesar 47.349. Lalu ada perhitungan aspek finansial untuk usaha baru berdasarkan satu, usaha batik perumahan Om Industri ini terpisah baik secara peralatan maupun personal pengerjaannya baik untuk batik cap maupun batik tulis. Lalu ada investasi untuk tanah dan bangunan dianggap tidak ada karena menggunakan tanah dan gedung yang sudah ada untuk rumah tinggal. Hasil produksi terjual semua dan pembayaran kontan. 4, ada pendanaan investasi berasal dari modal sendiri, sehingga tidak menghitung biaya modal yang dikeluarkan. Di 7-day repo rate per April sebesar 4,75% digunakan sebagai diskon faktor dengan mempertimbangkan suku bunga kredit usaha dari pemerintah sebanyak 4%. Umur ekonomis ditaksir 3 tahun, tidak ada pajak baik perseorangan maupun perusahaan yang diperhitungkan. Lalu ini ada daftar pustakanya. Yang ada B untuk buram, C untuk konverti, D untuk suara tabuhan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.